Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuhalia dengan nomor NPM 102230009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AI atau disebut dengan Artificial Intelligence. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui ya apa sih AI itu, atau mungkin teman-teman juga udah pernah nyobain aplikasi AI. Contohnya seperti kayak ChatGPT, lalu Gemini yang sekarang ada di HP teman-teman masing-masing. Lalu setelah itu ada perspektif dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kayak apa sih AI itu. AI adalah teknologi yang membuat mesin mampu meniru kemampuan manusia, seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. AI bekerja dengan memproses data, mengenali pola, dan memberikan solusi menggunakan algoritma. Contohnya adalah chatbot, sistem rekomendasi, dan mobil otonom. Yang kedua, penerapan AI dalam bisnis. AI dalam bisnis diterapkan untuk analisis data, prediksi tren, otomatisasi proses, dan personalisasi pengalaman pelanggan. Contohnya kayak chatbot yang kita misalnya mau nanya, langsung dijawabnya secara ramah. Lalu setelah itu terhubung dengan kita. Atau enggak kayak rekomendasi produk berbasis preferensi, langsung kayak contohnya lagi kayak deteksi penipuan di sektor keuangan dan optimasi rantai pasok. AI juga membantu dalam pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, apa itu AI berpikir dan bertindak? AI berpikir dan AI bertindak adalah dua pendekatan utama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Berdasarkan cara kerja, AI meniru kemampuan manusia. Contohnya kayak AI berpikir. AI berpikir atau thinking AI fokusnya pada bagaimana AI dapat meniru cara berpikir manusia, seperti memahami logika, penalaran, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini berusaha menciptakan sistem yang berpikir seperti manusia. Contohnya kalau misalnya kita dipakai ChatGPT, kayak misalnya kita bingung tugas ini kayak gimana, kita bisa nanya. Atau enggak kita butuh kayak tempat buat main. Nah, di Gemini juga kita bisa direkomendasiin di situ. Atau enggak kayak misalnya kita mau membuat karya nih, atau kayak ada sebuah karton tapi kita bingung cara pakainya gimana, kita bisa pakai Gemini AI atau AI yang lainnya juga mungkin ya. Nah, contoh sistem yang dapat memahami bahasa alami atau bermain logika dan strategi itu AI yang berpikir. Kalau AI bertindak adalah berfokus pada bagaimana AI dapat meniru tindakan manusia tanpa meniru cara berpikirnya secara langsung. Tujuannya adalah menghasilkan respon atau perilaku yang tepat berdasarkan situasi. Contohnya kayak robot. Robot yang merespon perintah atau mobil otonom yang mengambil keputusan di jalan. Contohnya kayak mobil-mobil yang pakai remote kayak gitu juga bisa. AI juga berpikir berorientasi pada bagaimana mesin memproses informasi, sedangkan AI bertindak fokus pada hasil tindakan atau perilaku mesin dalam berbagai situasi. Nah, di sini ada beberapa aplikasi AI. Yang pertama ada sistem pakar. Aplikasinya itu adalah MECIN atau disebut dengan diagnosa penyakit. Dendral atau disebut dengan analisis molekul kimia, atau ROSSS atau intelijensi, yaitu adalah hukum. Yang kedua ada pengelolaan bahasa alami atau disebut dengan NLP, singkatan dari Natural Language Processing. Yang ketiga ada aplikasi Google Translate kayak ChatGPT yang saya tadi sebutkan. Lalu ada Grammarly. Lalu yang keempat ada pengenalan ucapan. Nah, sekarang kayak pengenalan ucapan tuh bisa langsung, bisa ke Google, atau enggak nih misalnya kita bingung bisa ke HP kayak gitu. Lalu ada robotika dan sistem sensor. Aplikasi Boston Dynamic Robot Atlas atau robot pembersih rumah seperti Roomba, robot industri. Lalu ada computer vision, aplikasi pengenalan wajah di Face ID atau di Apple, Google Lens, deteksi kendaraan di kamera lalu lintas kayak gitu juga bisa. Atau games playing, aplikasinya kayak DeepMind, AlphaGo menang melawan pemain Go profesional, OpenAI, NPC berbasis AI dalam game seperti Pipa dan Sikrim. Lalu ada intelijensi computer aided instruction atau ICAI. Aplikasi itu disebut dengan
pembelajaran adaptif. Terus ada Duolingo, yaitu adalah belajar bahasa. Ada Alex, alat pembelajaran matematika berbasis AI. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.